700 orang. Wis. Iya, mereka biasanya nanya ada apa, nanya gimana, terus punya masalah apa, curhat, masalah bisnis, masalah apa, ya. Orang-orang gabut Pak, ada di lockdown kan, nggak bisa kemana-mana. Ah, Gimana? Kalian mau tanya jawab sama Pak Haji? Ada yang mau tanya jawab sama Pak Haji? gimana? Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi Ndi. Enggak, ini tulis mereka bisa ngetik. Bapak ngomong aja di situ. Assalamualaikum. Gimana saudara-saudaraku yang aku cintai? Selamat datang bulan suci Ramadan ya, bulan yang berkah, bulan yang kita nanti-nantikan. Ini adalah bulan pengampunan ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya ya. Semua kita ambil hikmahnya. Apa yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk hamba-hambanya yang iman ya. Yakin ya. Kita kalau kita membayangkan orang pada dibikin bingung tentang corona ya, ini sebenarnya luar biasa orang dibikin bingung sama yang sebenarnya yang keterlaluan itu medianya yang membesar-besarkan ini. Kita harusnya bukan takut corona, takut itu besok bagaimana setelah kita kembali kepada Allah, bisa nggak kita nguat jembatan Shiratal Mustaqim, itu yang harus kita takutin. Nah, kalau kita sudah membayangkan sejauh itu, loh corona kok takut? Corona itu, aduh, ya Allah. Takut itu kepada Allah, masuk masjid. Islam sudah diajarin kok, ya kan? Diajarin ya. Kebersihan sebagian dari iman, sholat yang bagus, ya. Perbanyak kita dingklok, ya. Mendekatkan diri kepada Allah, ya. Bersedekah kalau kita mampu, ya kan? Kalau kita nggak mampu senyum pun itu termasuk sedekah loh. Ya kan itu ya, adik-adik kita usaha ini tetap akan berjalan dengan baik, nggak usah ragu ya, nggak usah ragu. Cuma disuruh liburan ya? Ya cuma disuruh liburan usaha ya, ini disuruh liburan kesempatan karena Pak bulan suci Ramadan, makanya ini orang-orang yang iman itu orang-orang yang beruntung ya? Biasanya saya setahun sekali ke Tanah Suci ya, sama karyawan, sama sopir, sama santri saya. Ini disuruh istirahat sama Allah. Saya mungkin ya cukup di Indonesia saja. Alhamdulillah ternyata di Indonesia saya manfaat ya. Saya bisa kirim beras ke sana kemari sampai Ponorogo loh yang kirim beras itu. Kirim beras sampai Solo, Jakarta, Tangerang, subhanallah. Ya itulah. Itu. Terima kasih. Pokoknya kita semangat. Ya. Semangat. Apa yang sulit ya, ya, jangan kita bikin pusing. Setiap ada permasalahan pasti ada, setiap ada kesulitan di situ akan ada kemudahan bagi orang-orang yang tawakal, yang iman kepada Allah. Ini saat-saatnya adu gimana ya? Adu kekuatan ini. Adu kekuatan mana yang gajah ini kekuatan, tapi enggak lah. Kita semua kita serahkan kepada Allah. Semua yang gajah itu hanya Allah ya. Kita tidak bisa apa-apa. Ya usaha sebesar ini dulu saya rintis sudah kenyang saya. Dari mobil 5 kok mobil jelek-jelek sekarang jadi 235 hampir 250 ya. Bisa semua baru, semua Mercy semua baru. Ya kan? Cuma tinggal sedikit ya. Ya coba lihat aja. Jungkir balik ya. Zaman Pulau Gadung. Alhamdulillah sekarang habisnya masih ini baru-baru semua nih ya. Siap untuk lebaran nanti, setelah habis lebaran kita. Pak ada yang nanya Pak. Pengen nanya sama Pak Haji, kunci menghadapi situasi seperti ini menurut agama gimana? Kok kayaknya Pak Haji sama Mas Rian kok tenang banget ngadepinnya. Gitu. Bisnis Pak. Iya, gini. Ya tenanglah Mas, kenapa yang dicari? Kita kan nggak boleh yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik kepada hambanya yang iman.
ya kan? Pasti yang terbaik. Kita harus berprasangka baik kepada Allah, ya. Allah memberikan segala sesuatu itu mesti ada hikmahnya, ya. Ya kalau orang-orang yang nggak iman kepada Allah, ya kan, orang-orang yang agamanya belajar agama dibuat buat nyari duit, ya. Ya sekarang kan orang hanya pandai. Di Indonesia ini banyak sekali orang pinter, ya. Ya, tapi hanya sedikit yang orang yang benar. Ya kan, Indonesia ini gudangnya orang pinter loh, gudangnya orang pinter, tapi sedikit tok orang yang benar. Udahlah, kita tinggalkan itu, jangan dipikir. Ayo bisnis yang baik, teruskan bisnismu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Bekerjalah sesuai dengan bidangnya. Barang siapa bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, maka tunggulah saat kehancurannya. Maka kerja itu harus yang sesuai dengan bidangnya. Itu Mas Yan tuh. Alhamdulillah. Gimana? Apalagi yang harus tak bantu? Saya siap membantu. Jangan ragu. Saya siap membantu. Asian ini ya bisa ambil ilmu bapaknya nih. Dia adalah orang yang ulet bekerja, orang yang nggak pantang lelah dia bekerja. Cuman hanya kekurangannya Mas Yan ini nggak bisa seperti bapaknya. Di mana-mana anak nggak bisa melebihin orang tuanya. Karena apa? Bapaknya ini kalau pagi jungkir balik, malam udah bangun ini, ya kan? Pagi jam 3 udah sholat, subuh langsung ke Pulau Gadung, itu dulu ya. Ya kan, nyari penumpang sendiri ya. Anaknya belum tentu bisa kayak bapaknya kan. Nah ini tuh. Nah, sekarang sampai begini besarnya P.O. Haryanto, alhamdulillah. Semua kita sudah berani bersaing pasar. Itu loh, ini. Minta motivasi kalau pengen bangun perusahaan. Oh, kalau pengen bangun perusahaan, kita gini. Yang pertama adalah kalau kita mau bangun perusahaan, bangun dulu diri kita, ya kan? Bangun dulu diri kita sudah kuat, ya, sudah bagus ibadahnya, baru kita bangun keluarga. Bangun keluarga kita. Kalau udah dibangun keluarga sudah bagus, baru kita bangun usaha. Itu banyak jadinya. Dan jangan sekali-sekali kita usaha tidak sesuai dengan bidang kita. Misalnya kita ini orang ahli teknik mesin, ya kan? Ahli teknik mesin, tapi begitu sampai yang kalian kerjakan ini teknik kayu yang nggak jalan, nggak jalan gitu loh. Jadi kita harus sesuai dengan bidangnya. Ini itulah ya. Kenapa masjid sekarang banyak ditutup, Pak Haji? Oh, ini yang nggak benar sebenarnya. Masjid yang ditutup itu ada apa, ya kan? Kenapa kita takut? Masjid itu kan rumah Allah. Di luar negeri itu, tuh Mbak lihat tuh, di negeri-negeri luar. Sekarang masjid ramainya bukan main. Kok negeri kita malah masjid ditutup? Kebalik kita nih, kebalik. Inilah dunia udah kebalik. Akhir zaman, hati-hati waspada akhir zaman ini. Ya, waspada akhir zaman ini. Jangan kebelingan kita, jangan sampai salah pilih kita pengikutnya. Ya, Imam Syafi'i lihat hentikannya. Akhir zaman ini kita suruh milih ulama. Ulama siapa yang kita pilih? Ulama sing dibenci sama orang-orang kafir, yang tidak disukai dengan pemerintahan. Ini sampai itu ikutin. Ulama yang tidak mau dikasih apa-apa, ulama yang menegakkan kebenaran, ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang itu, meninggalkan kejelekan, menjalankan kebaikan, itu ikutin. Ya, itu. Ya, Pak Haji Haryanto, alhamdulillah, ya kan, bis 5 sekarang jadi 200 lebih, yo, iya dah, bayangkan, Ini ada pertanyaan, Pak. Keringanan itu hanya didapatkan untuk pengusaha yang punya pinjaman 10 miliar ke bawah. Kalau kayak Pak Haji kan pinjamannya pasti di atas 10 miliar. Itu gimana ngadepinnya Pak Haji? Justru kayak gini nih malah saya beruntung kok. Ya tetap dikasih keringanan sama bank, ya kan. Kita tetap santai-santai aja. Kita malah untung kok. Malah saya kemarin malah bisa lunasin kok. di saat sulit kayak gini, P.O. Haryanto bisa ngelunasin. Itu kan luar biasa itu. Sebagian kecil-kecil lunasin. Alhamdulillah itu. Ya
kita harus minta keringanan. Jangan nggak minta keringanan. Kita nyari duit ini, ya kan? Kan menguntungkan bank juga. Bank juga kan nggak ada nasabah yang baik-baik, bagaimana bisa muter dia, kan? Nah, itu. Nggak, Mas Hatta, apakah Pak Wiranto mendapatkan keringanan perpanjangan pajak STNK? Nggak ada. Nggak, kalau pajak STNK nggak ada. Nggak ada keringanan. Pajak STNK itu tetap rutin seperti biasa berjalan, ya. Bahkan saya juga tetap perpanjangan STNK, nggak ada perpanjangan STNK itu, nggak ada, ya. Tetap seperti biasa STNK. Saya Bagaimana pendapat Pak Haji kalau kita ngutang bank buat usaha? boleh, nggak apa-apa, karena saling menguntungkan, ya. Boleh. Kita ikutin kaul ulama yang memperbolehkan. Nah, boleh. Kita boleh, asalkan saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Ini yang penting. Karena apa? Dia juga untuk kehidupan ekonomi Indonesia. Yang nggak boleh itu, ya, rentenir yang nggak boleh itu. Minjem orang minjem buat makan. Minjem buat makan, ya kan? Bungain yang tinggi itu nggak boleh. Yang nyari keuntungan sendiri, ya nggak, itu nggak boleh. Kalau saling menguntungkan boleh. Karena apa? Kita juga buat usaha dan hasilnya usaha itu juga bukan untuk kita aja, dipergunakan untuk membagi-bagi kepentingan masyarakat yang tidak mampu. Itu sangat istimewa itu. Pak Haji, mana yang lebih penting, mencari usaha untuk mencari untung atau mencari berkah? Ya mencari berkah lah. Kalau untung itu hanya saat, kalau berkah itu langgeng. Hidup itu simpel kok. Kalau berkah itu gampang, ya kan? Kita jalankan perintah Allah, jauhin larangan Allah, udah. Bicara yang benar, nggak boleh bohong, ya kan? Jujur kepada siapa aja, selalu harus jujur gitu loh. Nah, sekarang ini kan lihat sendiri kan, Indonesia ini gudangnya orang pinter, gudangnya banyak sekali orang pinter. Yang sedikit itu hanya orang yang benar, itu yang sedikit. Beda kalau orang di Indonesia ini, yang dikerjakan sama yang di hati beda. Beda, jadi yang dikerjakan sama yang di hati itu beda. Itulah orang Indonesia itu gitu. Mas Rian waktu kecil gimana Pak Haji? Kenapa imut mulus? Wah, waktu kecil dia lucu sekali. Wah, tanggungnya pakaian kodok dulu tak jak nyopir waktu bapaknya nyopir mobil perang, masnya di depan itu. Wah, nggak pakai AC. Juga di depan tuh sampai ketawa-ketawa ya. Mencolot tuh kan, mobilnya kan bannya 10 itu dulu tuh. Izin trayek PO itu untuk satu armada, Mas, bukan satu buat banyak armada. Ya, satu PO. Soalnya SK itu satu untuk banyak sekali, maunya berapa? Kalau SK-nya, tapi kalau trayeknya trayeknya satu untuk satu gitu loh. Dan akan ada konvoy demo 500 bus karena pandemi wabah. Tanggapannya gimana? Wah, kalau saya percuma demo. Udah pemerintah sekarang nggak punya duit, buat apa demo-demo? Rugi kita demo. Malah nanti nambah ekonomi kita hancur. Nggak usah demo, udah kita doakan aja. Mudah-mudahan orang yang nggak benar jadi benar. Kalau memang nggak benar, ya biar cepat mati gitu aja, ya kan? Biar nggak lama-lama. Doakan orang yang nggak benar jadi benar, orang yang benar tambah benar. Itu aja doakan. Ini cirinya gampang kok. Asal kita dekat dengan ulama, kita cintai pada ulama-ulama yang benar, berkah negeri kita. Ini aja sebenarnya. Gimana negeri kalau jauh sama ulama, udah nggak akan berkah dah. Apalagi kalau jauh sama para habaib, wow, nggak akan berkah. Makanya kita cintai para ulama, cintai para habaib, ya kan? Itu cintai, ya kan? Kanjeng Nabi yang nyuruh kok. Kanjeng Nabi titip putu-putunya kan nyintai. Itu kan sudah diwasiatin sama Rasulullah. Nah ini. Sekarang itu banyak orang pintar, banyak orang belajar agama tapi tinggu golek kepentingan pribadi, golek popularitas, ya. Golek gaya-gayanan, banyak, ya kan, banyak. Oh, aku punya masa sekian.
wani piro. Oh, wani piro. Oh, agama wani piro. Oh. Nah, kan ngeri kan kayak gitu tuh kan nggak boleh kan. Kanjeng Nabi dulu kan bukan begitu. Kanjeng Nabi itu dagang, duitnya buat agama. Sampai wafat Kanjeng Nabi nggak punya apa-apa loh. Kalau kayak gini aja pada bingung. Kanjeng Nabi 3 hari pernah nggak makan. Bayangkan, apa nggak nangis kita? Perutnya diganjel sama batu. Coba bayangkan, daharnya apa? Daharnya cuman wiridan. Bayangkan, selalu ingat kepada Allah itu daharnya Kanjeng Nabi. Coba bayangkan, baru begini aja, udah serahkan sama Allah, beres semuanya. Masuk masjid, sholat berjamaah yang bagus, sholat subuh yang bagus. Di situ sholat subuh itu ada magnet yang banyak di dalam sholat subuh itu sebenarnya. Kalau kita bisa menghayati, kita bisa nerawang ya. Lihat, sholat sunnahnya qobliyah subuh itu kebagusannya dunia ini kalah. Saya sini dunia. Itu baru sholat qobliyahnya. Lah, sholat wajib itu piye? Akeh pahalane akeh kaya apa? Lah itu loh Itu magnet semua itu di dalam sholat subuh itu. Magnet menarik rezeki, mencari keberkahan, kebaikan. Wah, luar biasa itu. Itu dalam sholat subuh padahal hanya 2 rakaat kletek, paling nggak ada 10 menit, nggak ada 5 menit. 5 menit paling banyak. Coba bayangkan. Ayo jalankan sholat subuh yang bagus, berjamaah. Jangan tinggalkan sholat jamaah. Gitu. Tuntun semua anak istrinya ajak masuk masjid. Itu tentrem nanti hidupnya. Nanti baru bahagia kita hidup itu. Pak Haji ceritain keutamaan sholat duha dong. Sholat duha itu memperkaya. Sholat duha itu memperkaya. Orang yang ahli sholat duha, yang istiqomah, itu ada pintu surga sendiri, dan itu memperkaya kita. Makanya sholat duha yang benar, ya kan? Sholat duha, lakukan sholat duha, nggak usah banyak-banyak. Kita kalau memang banyak-banyak kan batasnya hanya 6 kali salam. Kita 5 kali salam, 4 kali salam, ya kan? Kalau nggak kuat 2 kali salam. Yang penting kita rutin, itu loh, ya kan? Itu makanya kalau kita usaha harus dilengkapin. Lengkapi apa? Sholat sunnahnya dibangun, duha dibangun, sholat malam dibangun, puasanya dibangun. Wah, itu jos itu, jos itu. Kalau kepengen sehat, Kanjeng Nabi ngendikane piye? Kon poso. Kon poso. Makanya puasa Ramadan ini jangan kamu tinggalkan. Sehat badannya, minggat corona itu. Amin. Maka situ santai aja, enggak. Aku nggak mau pusing, nggak mau dengerin corona. Ngapain dengerin corona? Aku mau, dan jangan lupa dibaca ayat kursi setiap sholat. Ya kan? Setiap sholat, setiap melangkah, setiap kemana, ingatlah kepada Allah. Kalau mau tidur, wudhu dulu. Itu. Pak Haji, ini anak-anak HM minta didoain supaya hidupnya pada berkah. Tiap malam tak doain. Pak Haji tiap malam tuh doain semua. Tak doain semua. Tak doain, tiap malam tak doain. Udah makan dulu. Yuk. Udah dulu ya, makan dulu ya. Dah, sayang. Dedi, mana Dedi? Ini apa Dedi ini? Kutuk, Pak. Semur kutuk. Ayo makan. Iya, Dedi, mana Dedi? Jadi Pak yang kita punya itu. Kliwon gak ono wong dodolan gelas. Ning kliwon gak ono wong dodolan gelas. Cuman sing manggaran nang bapak. Oh, ya. Ayo, kok. Mas ya. Iya, iya. Sih. Ini. Mas. Tenang dikit-dikit, usah ulang. Iya, Pak. Udah. Entar temenin aja, Pak. Oyong ini rasane wong jatuh cinta. Yuk. Nasi buatan beriko. Udah mau. Tak temenin. Mas Aris, akhirnya, Mam. Ayo, Buram.
Iya Pak, udah Pak. Masa habis makan tadi barusan. Gado rumah Alin masak banyak banget. Iya, mau makan. Lu tuh ya, ada bapak nanyanya jangan yang receh-receh apa. Gua kan malu sendiri. Aku tuh sungkan sama bapak. Masalah bunga aku udah pernah jelasin dulu. Gini loh, kita ini orang-orang yang posisinya sebagai tolabul ilmi. Kita ini bukan ulama loh, jangan salah. Kamu itu bukan ulama, saya bukan ulama. Kita ini bukan orang yang pintar, tapi kita ini orang-orang yang belajar. Kita punya keistimewaan dari Allah, yaitu apa? Taklid. Ulama yang mengharamkan riba dan ulama yang menghalalkan riba itu aja tidak saling menyalahkan. Paham? Ada ulama. Sekarang gini, Mbah Maimun, Gus Dur, ulama-ulama NU ini, Nahdlatul Ulama, mereka menghalalkan riba untuk bukan menghalalkan riba, maaf. Menghalalkan pinjaman bank untuk konteks usaha. Sedangkan ulama-ulama yang mungkin sedikit berbeda pendapat dari beliau, dari mereka semua, mereka mengharamkan riba secara mutlak. Kamu itu tugasnya bukan menyalahkan salah satu dari mereka, itu bukan tugas kamu, bukan kelas kamu. Paham? Tugas kamu hanya meyakini mereka, mana yang kamu pengen anut. Dan nanti mereka sendiri yang akan bertanggung jawab di akhirat atas apa yang kamu lakukan di dunia saat ini. Itu namanya taklid, boy. Paham? Jadi tugas kamu tuh bukan nyalain, tapi milih salah satu mana yang terbaik untuk kamu. Nanti di akhirat kamu gak akan nanggung dosanya, yang nanggung dosanya mereka. Paham? Sedangkan kalau kita mau keras-kerasan konteks riba itu kan yang nanggung juga dosa, yang lakuin dosa, yang ngasih dosa, yang nyaksiin ikut dosa, yang nyatet ikut dosa. Yang manfaatin ikut mendukung juga dosa. Yakin kalian baju yang kalian pakai setiap hari itu bukan produk riba? HP yang kalian pakai setiap hari itu bukan produk riba? Nggak mungkin. Makanya dipikir santai aja. Kita ini kelas tolabul ilmi, kita punya hukum taklid, tinggal taklid mana yang benar, mana yang salah. Menurut keyakinan kita aja. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk sebagai kita pegangan pedoman kita untuk menjalani hidup. Paham, boy? Ngajinya kurang dalam. Makanya kalau ngaji jangan setengah-setengah. Basicnya dulu dipelajarin. Kalau akarnya udah, baru